Menggunakan Sabrina Sabrina 114210056 dari Prop 7 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan untuk acara 5 yaitu menggunakan aplikasi ArcMap. Jadi di sini kita akan membuat peta penggunaan lahan dan Indonesia terlebih dahulu. Caranya itu kita bisa ke bagian layers, kita klik kanan untuk mengatur koordinat. Jika sudah, kita bisa ganti bagian layersnya ini jadi penggunaan lahan. Ya sudah, kita bisa klik kanan, lalu kita pilih data, kita masukkan data wilayah yang akan kita gunakan. Nah, nanti akan muncul seperti tabel pada layar. Kita akan memasukkan administrasi, agri kebun, agri ladang, agri sawah, lalu ada jalan, kontur, non agri alam, pemukiman, dan juga sungai. Nah, jika sudah, kita bisa klik add. Nah, tampilannya akan seperti pada layar. Kita bisa unchecklist dulu yang tidak kita gunakan. Kita akan berfokus pada kontur terlebih dahulu. Ini kita bisa klik kanan pada kontur, kita ke open atribut tabel. Lalu di sini kita bisa scroll dulu, kita hapus ikannya untuk mengulang dari awal. Nah, caranya itu kita ke table option, kita klik add file, kita beri nama ika, kita klik OK, kita blok, kita klik kanan, kita klik kalkulator. Jadi kita masukkan nomornya itu file KMT, MOD, lalu hasil ika yang kita gunakan dikali dengan 4, lalu sama dengan 0. Nah, sudah, kita bisa klik OK. Jika sudah muncul ada angka 0 dan angka minus 1, kita bisa close aja, lalu kita akan mengatur simbologi dan labeling pada kontur. Nah, jika sudah, hasilnya akan terlihat seperti pada layar. Langkah selanjutnya kita akan mengatur simbologi dari jalan dan sungai. Jika sudah seperti ini, kita bisa ke bagian administrasi desanya ini, kita ke kanan, lalu kita bisa klik atribut tabel. Nah, di sini nanti akan muncul nama-nama dari administrasi PT yang kita gunakan. Dan di sini saya akan memilih desa kosong. Nah, untuk melihat dari desanya ini, kita bisa log dengan klik kiri di kotak ini, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih yang zoom to subject. Nah, jika sudah, maka wilayah yang kita gunakan ini otomatis ter-select. Lalu langkah selanjutnya itu kita bisa close, lalu kita bisa klik kanan di administrasi ini, kita pilih data, kita pilih export data. Nah, di sini kita bisa atur pada folder yang kita gunakan, lalu namanya kita ganti jadi desa kosong. Kita klik save. Ya sudah seperti ini, kita bisa unselect. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan klik pada setiap penggunaan lahan yang kita gunakan tadi. Nanti kita bisa klik lokasi, kita klik, kita di bagian sini kita ganti di kebun. Lalu untuk aplikasinya kita bisa pilih kosong. Ini kita bisa atur, lalu tulisan namanya adalah jadi konkret. Lalu kita bisa klik save. Nah, jika sudah tampilannya kan kayak seperti layar. Langsung kita akan klik yang lain, ada penggunaan lain. Sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita bisa mengatur penggunaan lahan yang sesuai dengan ketentuan.
hasilnya akan terlihat seperti pada layar. Lalu maka selanjutnya kita akan melakukan labeling. Nah, maka nama dari setiap kelurahannya, nama setiap desa di Kabupaten Batang ini sudah terlihat. Nah, maka selanjutnya kita itu juga uh, dapat menampilkan dari kontur sungai dan jalan yang sudah tadi kita buat. Uh, untuk penambahannya ini sudah selesai. Maka selanjutnya itu kita bisa membuat insert petanya. Caranya itu kita bisa ke bagian insert, kita pilih yang data frame atau iso data frame ini. Nah, untuk new data frame ini kita bisa ganti jadi insert. Lalu kita bisa atur koordinat terlebih dahulu pada insert sesuai dengan peta yang tadi kita gunakan. Lalu jika sudah, kita bisa klik kanan, lalu kita pilih data. Di sini kita akan memasukkan file SAP provinsi yang telah kita unduh sebelumnya. Di sini kita bisa memasukkan file SAP provinsi Indonesia, lalu kita pilih Indonesia Pro, kita klik OK. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, untuk menampilkan desa yang sudah kita buat tadi, kita bisa copy desa yang sudah kita buat tadi, kita copy lalu kita paste di bagian insertnya. Nah, akan muncul letak penelitian kita di wilayah yang ada di layar. Nah, kita bisa ubah di bagian desa kosongnya ini, kita ganti warnanya jadi warna kuning agar terlihat. Nah, untuk insertnya sendiri itu kan mencakup dari satu provinsi. Jadi, kita bisa atur untuk besar kecilnya yang sekiranya itu mencakup beberapa provinsi. Nah, kita bisa memberi labeling juga. Maka selanjutnya kita bisa memberi warna, mengganti warna laut ini caranya kita klik kanan pada layar yang berwarna putih, lalu kita bisa ke bagian data frame properties. Nah, di sini kita ke bagian frame. Nah, ini kita bisa ganti jadi kelihatan blue, lalu kita bisa klik apply. Nah, ini untuk gambaran lautnya. Lalu kita juga bisa mengganti garis pembatas yang ada di setiap provinsi ini sesuai dengan simbologinya. Nah, kurang lebih untuk batas insetnya itu seperti pada layar. Lalu kesannya kita akan melakukan layouting. Jadi kita akan melakukan layouting. Caranya itu kita bisa klik bagian layout view. Lalu untuk mengatur pelan petanya kita bisa klik pada bagian yang kosong. Lalu kita gantikan print setup. Lalu untuk ukuran atasnya kita bisa ganti jadi ukuran A3. Untuk orientasinya kita ganti jadi landscape. Lalu kita bisa klik OK. Nah, kurang lebih hasil dari atasnya seperti ini. Lalu untuk langkah selanjutnya itu kita akan membuat garis bantu, di mana ukurannya ini menyesuaikan dari ketentuan yang berlaku. Selanjutnya itu kita bisa mengatur besar kecilnya peta. Kita tarik aja petanya sesuai dengan kotak yang sudah kita buat. Dan jika sudah selesai, lokasinya kita akan membuat kotakannya. Caranya itu kita bisa ke bagian rectangle, kita pilih yang rectangle, lalu kita bisa gambar kotakan sesuai dengan garis yang sudah kita buat. Dan jika sudah, kita bisa
klik kiri 2 kali, lalu untuk fill color-nya kita ganti jadi no color, untuk outline color-nya itu kita bisa pilih warna hitam, lalu kita bisa klik apply, kita klik OK. Nah, jika sudah, seperti ini, selanjutnya itu kita bisa menambahkan, grid pada peta. Caranya itu kita, klik petanya, lalu kita klik kanan, lalu kita ke properties. Nah, kita pilih yang, eee, bagian, grid, kita bisa klik new grid, lalu kita pilih measure grid, lalu yang ini kita pilih tick, marks and labels. Untuk stylenya kita, bisa ganti warnanya jadi warna merah, lalu kita, next, lalu kita next lagi, lalu kita bisa klik, apply. Nah, untuk, eee, mengedit interval grid-nya kita bisa ke bagian properties, lalu, intervalnya kita bisa, atur, besar kecil atau banyak kecilnya dari, grid yang kita gunakan. Kita bisa lihat dulu, jika, dirasa sudah selesai, langkah selanjutnya, eee, kita, cek lagi. Di sini, untuk labels areanya kita bisa cek ya semua, lalu untuk, bagian fontnya kita bisa atur jadi Times New Roman, untuk size-nya kita ganti jadi 12. Nah, di bagian additional, properties-nya kita bisa ke number format, lalu untuk, numeriknya ini yang angka 6 kita bisa ganti jadi angka 0. Kemudian kita klik OK, lalu kita klik OK, kita bisa klik, apply, kita klik apply. Nah, hasilnya, kurang lebih, seperti ini. Lalu setelah, kita membuat grid ini, langkah selanjutnya kita akan, menambahkan keterangan MU dan MT di setiap grid-nya. Caranya itu kita bisa klik X. Nah, kita bisa klik kiri 2 kali untuk mengedit. Jadi MU. Nah, MU ini kita, gunakan untuk yang di, bagian Y-nya, sedangkan untuk NT nanti akan digunakan untuk, X-nya. Nah, kalau sudah tertulis seperti ini kita bisa atur, font-nya. Font yang kita gunakan itu, eee, Times New Roman, ukurannya 12. Kita, bisa langsung klik OK, bisa klik apply. Nah, hasilnya akan, seperti ini. Kita bisa atur ketebalannya. Nah, sini kita, bisa mengatur letaknya agar, terlihat lebih rapi. Kita bisa gunakan, garis pembantunya ini, kita tinggal, isi di, eee, grid-nya. Nah, karena MB kan ini buat, di, Y-nya. Nah, untuk, membalikannya itu kita bisa, pilih yang opsi rotate. Nah, ini tinggal kita putar aja, kita bisa copy paste, kita bisa atur lagi kalau kurang lurus. Nah, jika sudah terisi semua, kita, langkah selanjutnya yaitu, eee, membuat, bagian kotakan sebelah kanan. Caranya itu, kita bisa ke bagian rectangle ini, kita pilih rectangle untuk membuat kotakan. Nah, kita tinggal bikin, kotakan sesuai dengan, garis bantu yang sudah kita buat. Nah, jika sudah kita bisa atur untuk, warnanya, berubahnya jadi untuk outline color-nya kita jadi hitam, lalu kita bisa klik apply. Nah, yang pertama-tama itu kita akan, memasukkan logo dari, PN. Kita bisa hapus dulu dari Isband yang tadi. Caranya itu kita bisa, eee, caranya itu ke bagian insert, lalu kita ke bagian picture. Nah, di sini kita akan memasukkan, logo UPN. Nah, kita klik, lalu jika sudah muncul kita, sesuaikan. Kita bisa, ubah juga, untuk menyesuaikan
agar logo dan keterangan lainnya terlihat menjadi lebih rapi. Jika sudah rapi, kita bisa masukkan keterangannya di bagian teks. Kita tulis instansi UPN. Kita bisa atur fontnya, caranya sama. Oke, kita apply. Jadi yang center. Nah, ini tinggal kita atur posisinya biar rapi. Nah, jika dirasa sudah rapi, maksudnya kita akan membuat garis pembatas. Caranya itu kita bisa ke bagian rectangle ini, yang kotak ini kita klik, lalu kita pilih yang line. Jadi kita tinggal bikin garisnya aja. Usahakan garisnya itu rapi. Nah, jika sudah rapi, hasilnya seperti pada layar. Maksudnya kita akan menulis judul dari petanya. Nah, untuk langkah cepatnya itu kita bisa langsung copy paste aja. Sini kita ganti jadi judul petanya adalah peta penggunaan lahan. Kita bisa klik apply. Lalu untuk namanya kita sesuaikan. Kita bisa copy lagi, kita paste. Kita atur nama dari wilayah yang kita gunakan. Nah, ini kita ganti stylenya jadi nggak full. Kita klik OK, kita klik apply, kita klik OK lagi. Kita bisa atur biar rapi. Nah, jika sudah, kita buat garis pembatas lagi, ini kita bisa copy paste aja. Nah, kita bisa atur lagi. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat skala. Caranya itu kita bisa ke bagian menambahkan. Maksudnya itu kita akan menambahkan mata angin. Caranya itu kita bisa ke bagian insert, lalu kita pilih yang North Row. Ini kita pilih yang S3 North 3, lalu kita bisa langsung oke aja. Nah, di sini kita tinggal atur posisinya. Tulisan alamat anginnya masih N atau masih North. Jadi kita akan merubah si N-nya ini jadi huruf U. Caranya itu sama. Kita teks, kita tulis U. Sini kita atur fontnya. Oke. Oh, di bagian di sini kita akan menaruh background-nya. Caranya itu sini ini kita pilih halo. Lalu kita bisa klik OK. Klik play, kita klik OK. Belum terubah. Oke. Play. Oke. Nah, di sini kita bisa tutup angka N-nya. Apakah sudah tertutup? Kita atur posisinya. Nah, jika sudah tertutup seperti ini, langkah selanjutnya kita akan membuat skala batangnya. Nah, tapi sebelum itu kita akan terlebih dahulu membuat skala angkanya terlebih dahulu sebelum membuat skala batangnya. Caranya itu kita bisa
ke bagian insert, lalu kita pilih yang scale text, kita klik, lalu kita pilih yang satu sini sama dengan 10 km, lalu kita bisa ke bagian properties. Nah, kita pilih yang style-nya itu absolute, lalu kita bisa klik apply aja, lalu kita bisa klik OK. Ini kita bisa klik lagi. Nah, ini sudah menunjukkan skala dari peta yang kita gunakan. Nah, di sini kita juga bisa mengatur fontnya. Kita tadi klik kiri 2 kali. Nah, untuk fontnya kita ganti jadi 12. Lalu kita bisa klik apply. Kita bisa klik OK. Nah, untuk skala angkanya terlihat seperti pada layar angkanya. Kita akan membuat tulisan skalanya. Kita bisa teks, kita tuliskan skala, terus fontnya kita bisa atur, Times New Roman, 12, terus Wasapul, bisa klik OK, kita klik apply. Nah, di sini kita akan mensejajarkan dengan skala angka yang sudah kita buat tadi. Ya sudah, langsung saja kita bisa membuat skala Batam. Caranya itu kita ke bagian insert, lalu kita pilih yang insert scale bar. Kita klik aja. Nah, di sini kita pilih yang alternatif scale bar 2. Lalu kita ke bagian properties. Nah, untuk di bagian format ini kita bisa ganti jadi Times New Roman, size-nya 12. Lalu kita bisa klik apply. Untuk scale dan unitnya kita bisa pilih yang paling bawah sendiri. Lalu untuk yang division unitnya kita bisa ganti jadi yang kilometer. Nah, untuk labelnya kita ganti jadi kilometer. Division value-nya bisa kita atur karena saya menggunakan skala 12.500, jadi division value-nya saya akan tuliskan 0,125. Jika sudah, kita bisa klik yang number and marks. Kita pilih yang sesuai agar terlihat lebih rapi, tapi yang division. Lalu untuk yang di bagian sini kita bisa klik apply aja, lalu kita klik OK. Nah, ini kita bisa klik OK. Nah, akan muncul tampilannya seperti pada layar. Ini kita bisa atur agar skalanya ini terlihat jadi lebih rapi. Nah, jika terlihat sudah rapi, kita bisa melakukan konsepnya, yaitu kita akan membuat garis pembatas. Caranya itu sama kayak tadi, kita bisa copy paste aja. Atur. Nah, di sini kita akan membuat nama kita atau penyusun petanya. Caranya itu sama, kita bisa copy paste aja. Nah, jika sudah, kita bisa menuliskan keterangan, karena kita akan membuat keterangan. Kita bisa atur letaknya. Sini, sini. Jadi, kita ganti jadi keterangan. Kita atur lagi. Nah, jika sudah seperti ini, maksudnya kita akan memasukkan keterangan yang ada pada peta kita. Caranya itu, kita bisa ke bagian insert, lalu kita klik yang insert legend. Nah, di sini kita akan langsung memasukkan aja. Kita langsung bisa klik next. Nah, di sini legendanya kita bisa hapus. Lalu untuk size-nya kita ganti jadi 12, lalu untuk font-nya kita juga sesuaikan yaitu jadi Times New Roman. Nah, untuk font-nya kita nggak usah, kita bisa next. Lalu kita bisa next lagi. Lalu kita bisa next. Kita klik finish. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita bisa pinggirkan dulu. Nah, di sini kita bisa memindahkannya ke bagian keterangan. Caranya ini kita bisa klik kanan. Oke. Untuk mengeditnya kita bisa klik yang convert to graphics. Lalu kita baru bisa pilih yang ungroup. Nah,
Sini kita tinggal, memilih akan, memasukkan, keterangan apa yang akan kita pindahkan di, eee, bagian keterangan di sini. Caranya yang pertama itu kita akan, memindahkan, batas administrasi, kita bisa, ambil, sembarang garis saja, kita bisa ungroup lagi ya untuk, mengambil garis secondary ini kita bisa, ungroup. Nah ini sudah ke-ungroup, tinggal kita, pindahkan. Di sini, untuk keterangan pertama, saya memasukkan, batas, kelurahan. Nah, kan, kita tadi kayak belum ter-ungroup, di sini saya akan, membuat batas kelurahan, kita bisa klik 2 kali lalu kita bisa change symbol. Nah, di sini karena kita bisa ungroup lagi, udah, maksudnya kita akan, mengubah simbolnya, caranya itu kita bisa, eee, change symbol. Nah, di sini kita bisa pilih yang, batas kelurahan atau desa, lalu, kita ke bagian edit symbol. Nah, untuk warna kuningnya ini kita ganti jadi, warna putih. Kita klik OK, klik apply. Nah, untuk, keterangannya sudah muncul untuk yang, batas kelurahan. Selanjutnya kita akan masukkan, keterangan-keterangannya seperti jalan, kebun, ladang, atau, penggunaan lahan yang ada di, legenda atau keterangan yang ada di sini kita pindahkan ke bagian sini. Kita membuat sendiri untuk, gambar kontur dan, gambar sungainya. Di sini caranya itu, kita bisa ke bagian, eee, gambar ini kita klik, lalu kita pilih yang freehand. Nah, di sini kita akan, menggambar, kontur. Kalau nggak salah kita bisa delete aja. Kita klik lagi, kita, eee, gambar kontur. Nah, kurang lebih, seperti ini. Kita bisa, copy aja untuk, membuat, kontur kecil yang, ada di, dalamnya. Nah, di sini kita bisa ganti dulu nih untuk, warnanya, kita ganti jadi, warna kontur electron gold, nah yang luar kita bisa jadi 1. Nah, ini juga sama, ini kita, atur ketebalannya jadi 0,5. Bisa klik apply. Nah, ini kita bisa, masukkan kontur ini ke dalam kontur yang besar, garis bantunya. Nah, di sini kita akan, menambahkan yang namanya, eee, angka, elevasinya. Nah, itu kita bisa ke teks, kita tambahin, terus kita bisa tulis 20M. Ini kita tinggal, atur font-nya di 10. Terus kita ke bagian, edit symbol, masih kita pilih jadi, halo, oke. Ini kita bisa klik aja, kita klik apply. Kita tinggal, pasin di, konturnya aja. Kalau misal masih kebesaran, kita bisa, kecilin lagi buat ukurannya. Nah, kurang lebih, untuk kontur, seperti ini, kita tinggal, nambahin buat, keterangannya. Nah, di sini kita akan, membuat gambar sungai. Caranya itu, sama, kita pakai freehand, terus tinggal, kita buat, gambar yang seperti merepresentasikan, sungai. Kita bisa pindah dulu sini, agak kecil. Nah, ini kita bisa, atur untuk, warnanya. Jika kontur dan sungai sudah terclose, selanjutnya kita akan, memindahkan, penggunaan lahan yang ada di sini, yaitu ada pemukiman, non-agri alam, sawah, ladang, dan kebun. Caranya sama seperti tadi, tinggal kita, pindahkan. Untuk, ukurannya juga kita bisa sesuaikan. Nah, jika sudah tersusun keterangannya, kita, bisa, hapus garis bantu tadi, kita, tuliskan sumber. Kita ganti jadi, sumber, apply, posisinya. Nah, kita bisa, menuliskan, sumber peta dari, wilayah yang kita gunakan. Nah, setelah itu kita bisa klik apply, kita klik OK, kita tinggal, atur, posisinya.
Nah, jika sudah, kita bisa membuat sistem koordinat peta. Kita bisa pindahkan garisnya. Nah, ini kita buat sistem koordinat peta. Saya klik apply. Nah, ini di sini kita akan menuliskan proyeksi sistem grid dan diatom. Kita buat garis dulu biar nanti tulisannya itu tidak berantakan. Untuk proyeksi kita masukkan transversal Mercator. Yang bawah adalah universal uh, transversal Mercator. Yang bawah adalah BGS 1984 zone 49S. Kita ke bikin simbol, kita garisnya jadi italic. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Jika sudah, kita bisa membuat garis pembatas lagi, kita copy paste saja. Kita bisa atur letaknya. Nah, setelah itu kita akan membuat inset. Bisa atur sedap saja. Ini juga. Ini kita bisa tulis inset. Klik apply, kita oke. Nah, cara untuk membuat insetnya itu, kan ini kan tadi kita kan sudah membuat, kita di sini tinggal mengatur aja buat lokasi. Kita cuma tinggal mengatur besar kecil inset yang akan kita buat. Sini kira-kira buatnya kira-kira aja. Nah, ini udah mepet jadi kita nya jadi kecil. Nah, lalu selanjutnya itu kita bisa mengatur besar kecil dari inset yang tadi kita buat. Kita bisa zoom out untuk melihat apakah dia terlalu besar atau terlalu kecil. Sini kita bisa atur skalanya. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini untuk insetnya. Lalu kita juga bisa nambahin grid. Caranya itu kita ke bagian properties. Nah, tapi yang grid, tapi new grid, kita pilih measure grid. Next, ini tick mark and label. Caranya kita ganti jadi warna merah. Kita klik next, next, finish. Klik apply. Nah, di sini kan kita juga bisa atur juga untuk enter fontnya di bagian properties. Kita ganti fontnya jadi Times New Roman. Untuk ini kita bisa sesuaikan aja. 8 bisa di bold. Lalu untuk ke bagian additional properties, number formatnya kita ganti jadi 0. Kita oke, kita apply. Kita ke bagian interval ini kita atur aja. Kira-kira masih kebesaran atau kekecilan kita tinggal atur aja. Itu kita ke bagian gambar ini kita pilih yang rectangle, kita tinggal buat kotakannya. Kita atur. Nah, ini tinggal kita ganti fill colornya jadi no color. Outline colornya kita ganti jadi putih, kita apply. Kalau kita pakai, kita bisa atur. Nah, di sini kita juga akan menambahkan MU dan MT sesuai pada peta penggunaan lahan. Caranya sama, kita tinggal atur aja. Fontnya kita kecilkan. Bisa taruh di sini. Kalau misal kurang kecil juga kita bisa atur lagi.
kita, atur untuk grid yang, lain. Lalu untuk, selanjutnya kita akan, menambahkan, titik, lokasi pengamatan. Caranya itu kita bisa ke bagian teks lalu kita pilih yang call out. Nah, kira-kira, lokasi penelitian saya itu ada di, sebelah sini. Nah, ini kita bisa, eee, isikan teksnya itu jadi, eee, daerah penelitian atau jadi Times Newman, hanya 10 aja, oke oke, oke, oke. Ini kita bisa atur, besar kecilnya itu dari si, ukuran font-nya. Nah, kurang lebih, seperti ini untuk, bagian dari, call out. Nah, jika sudah, di sini kita bisa ini nggak usah dihapus, nggak apa-apa. Kita akan, menghapus garis bantunya tadi, kita hapus saja dan, berikut merupakan hasil akhir dari, lewatin acara ke 5 menggunakan aplikasi, Archmap. Kurang lebih mohon maaf, sekian dari saya, terima kasih.